Iya, kan anak modeling, nyontoh. Contoh yang paling gampang biasanya orang deket-deketnya. Tapi kalau orang deket-deketnya misalnya tidak ada yang dia contoh, apa yang dia tonton. Audio Jungle. Udah kan sekarang banyak tuh ibu-ibu Buddha yang punya anak kecil gitu kan, kalau untuk anak-anak kadang-kadang suka rewel gitu dan mereka tuh langsung memberikan apa gadget handphone gitu suka nonton YouTube. Nah itu apakah nanti akan berpengaruh dengan tumbuh kembangnya anak-anak itu sendiri atau gimana, Bun? Iya, kalau terlalu banyak ya nggak bagus karena pada tingkat perkembangan anak pada awal usianya harusnya banyak stimulasi yang diberikan. Stimulasinya itu apa? Yaitu kegiatan yang benar-benar real. Jadi misalnya kalau main bola itu nggak kayak main games dengan jempol aja. Kalau misalnya itu dia harus bisa menangkap bola karena anak dari misalnya motorik kasar harus masuk ke motorik halus itu harus latihan, harus praktis gitu. Nah kalau ini pakai game itu dengan adanya gadget, jadi dia tidak akan punya keinginan untuk main yang sebenarnya. Jadi kalau dia lihat lapangan bola ya nggak, bagi dia nggak tertarik. Bagi anak kan bisa main bola nih gitu, tapi dia nggak gitu. Sementara dia lebih tertarik untuk kemudian main dengan alat perangkat atau device-nya itu. Nah hal ini kalau menurut saya akan berdampak negatif karena harusnya dia punya kemampuan untuk berkembang dengan dengan baik sesuai dengan usianya, tapi kalau tidak distimulasi ternyata tidak, karena pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor genetik. Genetik itu sesuatu yang terberi dari Allah, nature. Lalu ada nurture. Nurture itu lingkungan, environment, gizi dan sebagainya, termasuk stimulasi. Jadi memang harus ada. Jadi kalau orang tua itu memberikan hanya anak satu macam cara untuk mereka bermain dengan gadgetnya, itu salah. Karena apa? Nanti dia tidak akan tertarik untuk hal-hal yang lain yang real gitu. Kalau untuk sisi positifnya apakah ada, Bun, untuk apa untuk anak diberikan gadget gitu mungkin apa? Ya kalau sekarang sisi positifnya untuk belajar segala semua pakai itu kan. Karena kita kena pandemi. Sebetulnya kan eranya waktu itu memang Indonesia juga sudah mau mengarah kepada teknologi yang cukup mutakhir. Tetapi dipercepat dengan adanya pandemi sehingga tidak memberikan kesempatan untuk kita belajar dulu, orang tua, guru dan sebagainya sudah harus melakukannya. Tetapi sisi negatifnya juga ada. Bukan berarti gadget itu negatif semua, tidak. Porsinya. Karena pada waktu anak itu usia tertentu dia harus ada stimulasi untuk misalnya motorik halus, motorik kasar, terus kemampuan bicara, kemampuan macam-macam. Nah itu kalau dia nonton dia searah aja, tidak ada stimulasinya. Jadi nggak mungkin dia kemudian bisa jadi pandai bicara karena nggak ada orang yang ngajak dia bicara, kan itu device tuh kan pasif gitu. Ya, Bunda, kalau untuk kejiwaan emosionalnya gitu apakah berpengaruh, Bun? Ya bisa aja tergantung tontonannya gitu, tetapi juga bisa tidak. Makanya saya ajarkan orang tua selalu diet menggunakan gadget. Dietnya gimana caranya? Yaitu gini, kalau misalnya ada waktu-waktu tertentu dari sekolah kan dari mulai taman bermain sekarang udah pakai, kalau misalnya lagi terpapar kelasnya ya pakai ya online. Nah itu makanya ada waktunya. Terus jangan lagi disambung lagi terus dengan hal tersebut. Misalnya ibunya masak, ibunya apa, semua terus anak itu pakai gadget terus. Menurut saya ada porsi waktunya, nggak usah banyak-banyak. Dan rentang konsentrasi anak tuh terbatas loh. Jadi untuk anak usia 1 tahun tuh biasanya sekitar 3 menit. Nanti usia 2 tahun misalnya 1 sampai 3 menit lagi jadi 6 menit. Nanti berikutnya lagi 3 kali 3 jadi, nah itu pendek gitu. Sehingga kalau itu dia pepat dengan istilahnya paparan gadget dan sebagainya, nggak ada kegiatan lain yang dia lakukan, maka itu menjadi tidak baik gitu. Tapi bisa menjadi baik kalau ada peruntukan waktu, jadi dibatasi gitu. Kalau untuk attitude anak sendiri, Bun, kan kadang-kadang kan di media sosial itu kan juga nggak bagus ya untuk apa anak untuk ngikutin gitu kan. Nah, attitude anak sendiri apakah juga berpengaruh, Bun? Iya, kan anak modeling, nyontoh. Contoh yang paling gampang biasanya orang deket-deketnya. Tapi kalau orang deket-deketnya misalnya tidak ada yang dia contoh, apa yang dia tonton. Kalau cara orang bicara, cara orang kemudian berekspresi pada hal yang lain, itu semua pasti akan berpengaruh pada dia gitu.
dia akan ngikut dengan cara seperti itu, marah-marah, bentak-bentak, atau kemudian kalau hai guys, sekarang anak kecil aja udah bolak-balik udah aku mau unboxing ya, apa itu coba gitu, dan itu dilakukan padahal sebetulnya bukan untuk anak umur segitu. Hai guys, aku masa semua kehidupannya dia walaupun ini pura-pura gitu, tetapi nanti lama-lama kan jadi betulan dan anak tuh nggak perlu punya akun kalau menurut saya, apalagi kalau kita nggak bisa menjadi apa ya remnya gitu, karena apa yang terupload di sana dan anak tuh belum cukup siap untuk menerima celaan atau apa dari netizen. Ibaratnya kan orang nggak ngerti tiba-tiba memberikan negatif, kalau dia udah bisa dengar suara, dengar orang mencela dia dan sebagainya kan berbahaya untuk dia. Menurut saya lindungilah anak. Kalau lindungilah anak bukan berarti memberikan segala sesuatunya yang belum tentu cocok untuk dia. Ya, Bunda, paling ekstrim apakah sih apa gitu mungkin untuk kecanduan gadget itu paling ekstrim gitu? Ya dia lupa segalanya, nggak dapat stimulasi, terus kalau nggak bisa berdampak kepada pertumbuhannya dia juga, yang waktunya harus bisa udah misalnya melakukan motorik halus, belajar menulis dan sebagainya, ini tidak hanya nonton TV atau nonton gadgetnya terus kemudian main, lalu juga bisa juga berdampak kepada misalnya keterlambatan bicara karena tidak ada yang mengajak bicara, ada banyak macam-macam dan tiap orang bisa berbeda, bisa juga tidak ada masalah kalau diimbangi dengan stimulasi dari orang tua. Jadi apa yang dia segala sesuatu yang terlalu berlebih itu pasti tidak baik. Itu. Ada pesan nggak Bunda buat ibu-ibu di rumah, mama-mama di rumah biar maksudnya lebih aware gitu loh sama anak-anak? Ya, ini dia orang tua harus kita hati-hati kalau kita sayang anak berarti cara kita berpikir kiblat kita adalah demi kebaikan anak. Kebaikan anak itu bahwa kalau dia kemudian harus jalan-jalan atau apa ya bergerak dan sebagainya memang kita yang mendampingi akan capek. Tapi daripada dia duduk diam tapi melakukan sesuatu misalnya main gadget dan sebagainya sampai 5 jam, 6 jam menurut saya itu nanti menjadi tidak baik. Kita yang tadinya sayang sama anak menjadi sebetulnya menghambat anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi perkenalkan gadget boleh tapi pada porsinya. Saya tidak anti gadget tetapi kalau tidak dalam porsi yang tepat itu akan berdampak kepada banyak hal. Anak harus punya sesuatu yang dilakukan secara konkret karena tingkat perkembangan kognitifnya konkret dan operasional. Jadi sebaiknya harus dengan lebih bijak dalam memberikannya gitu. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Udah. Audio